Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rahma Kurnia Salma, Muhammad Hidayatul Ulum, Fepti Nur Ismiati, dan Septiana Indah Prameswari. Di sini saya akan menjelaskan bacaan as-sholatu fil Islam. As-sholatu fil Islam, sholat dalam Islam. As-sholatu ruknu hamun min arkanil Islam. Sholat adalah rukun penting dari rukun-rukun Islam. Wahiyya madharu mim madohir, dan merupakan bagian dari aspek Islam. Wa idza amhalul muslimi hadar ruknu i'tubira kafirun au asiya. Dan ketika seorang muslim menunda sholat, maka dia dijuluki kafir atau maksiat atau tidak taat. Kama la yajuzu lil muslimi ayatraku as-sholata ajzan au kaslan. Seorang muslim tidak diperbolehkan meninggalkan sholat karena malas atau lemah. Inna sholata kanas alal mu'minina kitabah mauquta. Sholat itu fardu bagi muslim yang sudah ditentukan dalam kitab suci. Wa tajibu sholata alal muslimi fi sinil bulugh. Seorang muslim wajib melaksanakan sholat saat melewati masa pubertas atau balik. Walkannahu tulaqoni usuluha wa huwa fis sabiati min umurihi. Dalam pokok-pokok Islam dianjurkan sholat saat berumur 7 tahun. Qala Rasulullah, muru auladakum bis sholati ida balagus sab'a watribuhum alaiha ida balagu asra. Rasulullah bersabda, anak-anak sholat ketika mereka balik berumur 7 tahun dan pukullah mereka ketika mereka meninggalkan sholat di usia 10 tahun. Wa farraqu bainahum fil madaji'i, dan pisahkan tempat tidur mereka. Yasta'idul muslimu lis-sholati bil wudu'i awil iqtasa lu'ida kana junuba. Seorang muslim mempersiapkan sholat dengan wudhu atau mandi. Summa yakifu mutawajjihan nahwul kiblata khosyi'ah. Kemudian mereka berdiri menghadap kiblat dengan khusyuk. Mustaslima wa azza wa jalla, dan menyerahkan diri kepada Allah yang Maha Agung. Wa yaftahu sholatuhu bitakbiri summa yaqra'u bil fatihati liqaulihi Rasulullah la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Dan sholat diawali dengan takbiratul ihram, kemudian membaca al-fatihah. Rasulullah bersabda, sholat seseorang tidak sah apabila tidak membaca al-fatihah. Wa min syuruti sihhata sholata taharatul makni wasaubi wal badani minan najasati. Salah satu syarat sahnya sholat yaitu suci tempat, pakaian, dan badan dari najis. Wa tusolli al-mar'atu malam takun haidon au nifasa'ah. Seorang wanita tidak sholat ketika haid atau nifas. Fa'idha tahurata sholata tuna qadoi ma fataha minas sholati. Namun ketika sudah suci, boleh melaksanakan sholat. Wabi sholati yahsulul muslimi alan naf'al kabir. Sholat dapat mendatangkan manfaat yang besar dari rahmat Allah. Fahuwa min rahmatillah wahiyas sabili liduhuli darussalamal jannah, dan merupakan jalan menuju kedamaian atau surga. Kama annaha i'tirafi minal muslimi bifadlillahi alaihi, sebagaimana diakui seorang muslim adalah anugerah
dari Allah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kaidah nahwu dan shorof pada subtema as-sholatu fil Islam, ya. Yang pertama, contoh saya ambil dari paragraf pertama. Contoh kaidah nahwunya yaitu lafadz as-sholatu, ya. Lafadz as-sholatu ini disebut kalimah isim yang ditandai dengan adanya al, seperti ini. Adanya al. Kedudukannya sebagai mubtada yang harus dibaca rafa. Sedangkan khobarnya adalah lafadz ruknun, seperti ini, dibaca rafa juga dan ditandai dengan tanwin, ini ya, tanwin. Kemudian untuk contoh kaidah sorofnya saya ambil dari paragraf pertama juga, lafadz as-sholatu. Kalimah ini disebut isim masdar dari fi'il madi yang awal mulanya berbentuk lafadz sholli. Selanjutnya saya ambil dari contoh paragraf kedua, ya, itu lafadz watajibu as-sholatu merupakan jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya adalah tajibu, sedangkan fa'ilnya adalah as-sholatu. Kalimat tajibu menggunakan huruf mudhoro'ah, yaitu huruf ta, ya, huruf ta seperti ini. Ini huruf ta ini, yang berarti mu'annas karena fa'ilnya berupa mu'annas yaitu lafadz as-sholatu, ya, sholatu. Sedangkan fa'il tersebut dibaca rofa dengan tanda domah, domah ini, ya.